Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari, siswi dari kelas 10 MSC2 MAN 1 Pekanbaru. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum dasar kimia. Hukum-hukum ini nantinya akan bermanfaat dalam proses stoikiometri atau perhitungan dalam ilmu kimia. Hukum dasar kimia ini ada 5. Yang pertama, hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier. Yang kedua, hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Proust. Yang ketiga, hukum perbandingan berganda yang dikemukakan oleh Dalton. Yang keempat, hukum perbandingan volume yang dikemukakan oleh Gay-Lussac. Dan yang kelima ada hipotesis Avogadro. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari satu persatu hukum-hukum tersebut. Ini dia videonya. Yang pertama ada namanya hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa ini berkaitan dengan massa atau berat suatu zat ketika direaksikan. Hukum kekekalan massa ini dikemukakan oleh Lavoisier yang memiliki nama lengkap Antoine Laurent Lavoisier yang merupakan ahli kimia di Prancis. Ia mengatakan bahwa massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Contohnya, di sini ada baking soda atau soda kue, ditambah dengan vinegar. Vinegar ini adalah cuka. Lalu ditutup dengan karet balon dan ditimbang. Mula-mula beratnya itu 3,861 gram. Setelah bereaksi, terdapat gas, tetapi massa zatnya itu tetap 3,861 gram. Sampai akhir reaksi pun massa zatnya itu tetap 3,861 gram. Berdasarkan perhitungan Lavoisier, tidak ada perubahan massa yang terjadi, baik massa sebelum reaksi maupun massa sesudah reaksi. Ini terjadi dalam keadaan tertutup, artinya tidak terjadi dalam keadaan terbuka. Sebab, contoh lain jika kita membakar kertas. Massa zat sebelum kita membakar kertas itu lebih berat. Jika dibandingkan sesudah reaksi pembakaran, massa zatnya itu akan lebih ringan karena ada sebagian zat yang berupa gas itu lepas ke udara. Kesimpulannya, bunyi hukum kekekalan massa ini adalah dalam keadaan tertutup, massa zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Yang kedua, hukum perbandingan tetap. Hukum ini dikemukakan oleh Joseph Louis Proust, sehingga sering juga kita kenal dengan hukum Proust. Menurut Proust, perbandingan massa unsur-unsur penyusun dalam suatu senyawa itu adalah tertentu dan tetap. Joseph Proust ini melakukan percobaan mereaksikan hidrogen dengan oksigen yang menghasilkan air. Di sini dapat dilihat, jika 1 gram hidrogen direaksikan dengan 8 gram oksigen, ternyata terbentuk air 9 gram, dan tidak ada yang sisa. Jadi, kita dapat lihat perbandingan massa hidrogen dengan oksigen ketika direaksikan. Hidrogen banding oksigen menghasilkan air yang rumus kimianya H2O. Perbandingannya selalu 1:8:9. Ini perbandingannya secara massa atau gram ya. Contoh yang kedua, kalau 2 gram hidrogen direaksikan dengan 8 gram oksigen, ternyata air yang terbentuk tetap 9 gram. Ada sisa 1 gram hidrogen. Contoh yang ketiga, untuk 1 gram hidrogen direaksikan dengan 9 gram oksigen, hasilnya tetap 9 gram air. Ada sisa 1 gram oksigen. Contoh yang keempat, untuk 2 gram hidrogen dan 16 oksigen, menghasilkan 18 gram air dan tidak ada yang sisa. Jadi di sini
dapat disimpulkan untuk pembentukan air antara hidrogen dan oksigen, perbandingannya selalu tetap, yaitu 1:8 dan menghasilkan 9 gram air. Yang ketiga, hukum perbandingan berganda. Hukum ini dikemukakan oleh John Dalton. Dalton membuat sebuah pernyataan, jika terdapat dua jenis unsur yang berbeda bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa salah satu unsur dalam senyawa tersebut adalah sama. Sedangkan perbandingan massa salah satu unsur yang lainnya itu merupakan bilangan bulat yang sederhana. Contohnya, di sini terdapat karbon dan oksigen yang dapat membentuk CO dan CO2. Nah, kita ambil contohnya itu CO dan CO2 untuk massa yang sama-sama 100 gram. Nah, untuk CO, massa karbonnya itu 42,85 gram dan massa oksigennya itu 57,15 gram. Kalau perbandingan karbon dan oksigen kita perkecil, yaitu 1:1,33. Yang kedua, untuk CO2, massa karbonnya itu 27,2 gram dan massa oksigennya itu 72,8 gram. Kalau perbandingan karbon dan oksigen kita perkecil, yaitu 1:2,66. Nah, di sini kalian dapat lihat bahwa perbandingan karbon untuk CO dan CO2 itu udah sama, yaitu 1:1. Maka perbandingan oksigennya, oksigen dalam CO dan CO2 itu misalnya kita misalkan dengan O1:O2, yaitu 1,33:2,66. Kalau kita perkecil yaitu 1:2. Ini merupakan bilangan bulat yang sederhana. Yang keempat, hukum perbandingan volume yang dikemukakan oleh Gay-Lussac. Dia membuat kesimpulan bahwa jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi itu merupakan bilangan bulat dan sederhana. Dari gambar ini, dapat kita simpulkan bahwa perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Contohnya, di sini untuk gas CH4 100 ml bereaksi dengan 200 ml O2, 100 ditambah 200 ml, hasilnya adalah 100 ml CO2 dan 200 ml H2O. Kalau diperkecil perbandingannya adalah 1:2:1:2, dan ini dapat dinyatakan sebagai koefisien reaksi CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O. Yang kelima, hipotesis Avogadro. Dia menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, maka gas bervolume sama itu memiliki jumlah molekul yang sama. Nah, di sini dia sudah menggabungkan antara volume dan jumlah molekul. Sebelumnya kita tahu bahwasannya volume itu dapat dinyatakan sebagai koefisien reaksi. Nah, sekarang kita dapat tahu juga bahwa volume itu dapat dinyatakan sebagai jumlah molekul. Contohnya adalah untuk reaksi antara nitrogen N2 dengan hidrogen yang membentuk NH3, ini kalau kita setarakan jadi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Untuk jumlah molekul N2, seandainya ada 20 molekul. Kalau nitrogennya 20 molekul, maka kita bisa cari jumlah partikel atau jumlah molekul dari hidrogen, yaitu sebesar 3/1 dikali 20, atau sebanyak 60 molekul. Sedangkan untuk NH3 dapat kita cari dari koefisien reaksinya, yaitu 2/1 dikali 20 menjadi 40 molekul. Dengan demikian, kita sudah bisa menghubungkan antara volume dengan koefisien reaksi dan dengan jumlah molekul.
Nantinya, Avogadro ini akan menyatakan bahwa satu molekul dalam satu senyawa atau satu unsur memiliki jumlah partikel sebesar 6,02 dikali 10 pangkat 23 atom yang merupakan bilangan Avogadro. Sekian materi tentang hukum-hukum dasar kimia dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.